Selamat siang semuanya, balik lagi di AT Car Vlog. Dan sekarang saya lagi ada di dealer DFSK di Jalan BKR. Ini adalah mobil yang cukup menarik untuk saya bahas. Kenapa? Karena mobil ini adalah mobil komersial yang memiliki mesin listrik. Jadi tidak menggunakan mesin bensin ya. Dia punya panjang yang cukup sangat amat panjang, 4,5 meter. Jadi untuk travel dan lain sebagainya masuk. Dan harganya hanya 300 juta. Untuk ukuran mobil listrik itu tergolongnya murah, apalagi dengan ukuran sebesar ini ya. Karena untuk biaya operasional mobil listrik itu murah ya. Ini kan mobil dengan kapasitas baterai 42 kWh, dan untuk mengisi 42 kWh itu dari kosong sampai full itu sekitar, menurut info yang saya dapat dari dealer, itu sekitar 90 ribuan. Sedangkan 42 kWh itu muat untuk mampu menempuh 300 km. Jadi kalau 90.000 bagi 300 km, per kilometernya kalian bisa hitung aja berapa. Kalau kita hitung cuma 300 rupiah per kilometer, dan itu sangat amat murah kalau dibandingkan dengan mobil bensin ya. Kita kan beli bensin yang paling murah apa sih sekarang? Pertalite. Pertalite untuk 300 km tuh sekitar harus 25 liter lah ya kurang lebih, untuk kalau misalkan dibandingannya sama mesin yang 1500 cc. 250.000 itu untuk 300 km masuk akal sih. Tapi ini hanya dengan 90.000 untuk 300 km jauh lebih murah. Jadi tetap worth it buat kalian perusahaan-perusahaan ataupun sekolahan-sekolahan yang butuh mobil antar jemput untuk karyawan atau untuk siswa, ataupun kalian mau pakai mobil ini untuk kepentingan pribadi, mau kalian modif dalamnya, itu sangat bisa sekali. Oke, karena di sini ada beberapa pilihan modifikasi. Saya coba kasih lihat ya. Nah, kayak gini. Ini ada untuk modifikasi kalau misalkan kalian pengen mewah. Jadi joknya tuh ala-ala kayak luxury MPV, kayak Toyota Alphard gitu ya. Dan ini desain kalau misalkan kalian mau bikin gaya luarnya juga bisa. Jadi mobil ini walaupun terlihatnya itu komersil, tapi tetap bisa didandanin sehingga menjadi mobil yang cukup bagus untuk kita gunakan kepentingan pribadi gitu. Dan sekarang kita akan membahas ini. Dan untuk fitur di luar sini standar aja, serta untuk dimensinya dia panjang banget ya. Untuk panjangnya dia 4,5 meter, tingginya 2 meter, kalau lebarnya hampir 1,7, tepatnya 1680 mm sekitar itu. Dan untuk lampu ya, dia walaupun mobil listrik tapi di sini pakainya halogen. Dan ini menggunakan kristal multi reflektor halogen, lampu dekat, lampu jauh dari situ, lampu senja di dalamnya, di atas lampu sen, dan di bagian bawah situ ada DRL serta lampu fog lamp ya, lampu kabut. Nah ini DRL-nya yang unik, ini DRL-nya bukan LED. Jadi kalau misalkan mesinnya kita kontak on sampai ready buat maju, ini DRL-nya bakal nyala sebelah sini. Tapi kalau misalkan kita nyalakan fog lamp, nanti DRL-nya mati, pindah ke sebelah sini si lampunya ya. Kayak gini depannya. Dan di bagian sini bukan mesin, karena seperti yang kita tahu ini adalah mobil listrik. Jadi di bagian dalam sini khusus buat air wiper, motor wiper, terus kayak air radiator, ada radiator juga di depan sini, dan minyak rem serta penempatan klakson. Dan ini nggak perlu peredam, jadi nggak dikasih peredam karena emang nggak penting, kan tidak ada yang diredam ya, baik panas maupun suara mesin. Dan yap, begini, wiper normal 2, dan untuk velg serta ban di sini menggunakan 14 inch. Ban yang dikasih juga bukan velg kaleng, walaupun mobil ini terkesan mobil niaga. Dan ban yang digunakan ini dikasih Goodyear, ban merek oke lah ya, bagus. Dan profil bannya 185 dengan lebar tapak 80, ring 14. Jadi walaupun 14 inch, karena dikasih ban yang gede jadi kelihatannya lebih besar, nggak terlalu cungkring. Oke, ini bagian sampingnya. Di samping juga ada lampu sen. Oh ya, sekarang kita coba dulu nyalain semua lampunya, kita lihat kalau lagi nyala layoutnya kayak apa. Oke, seperti ini guys, kalau kondisi lampunya sedang nyala. Dari mulai lampu utama, lampu senja, dan fog lampnya. Selain ini lampu sennya. Di bagian samping ada juga, ini buat menandakan untuk kendaraan-kendaraan yang ada di samping.
Dan pintunya cukup besar, tapi ini bukan kaca semua. Jadi yang kelihatan hitam ini ada panel plastiknya. Kacanya tuh cuma sebatas ini doang gitu. Dan untuk spion terlihatnya seperti spion manual, tapi pada kenyataannya ini adalah spion elektrik. Walaupun belum elektrik retract ya, baru kacanya doang yang bisa diatur dari dalam. Dan kurang lebih dari sampingnya nggak ada yang nggak ada yang lain gitu. Ini emang normal aja kayak gini, dan kaca belakang juga masih model geser. Oh ya, untuk pembukaan pintu uniknya ini memang model cungkil. Tapi model cungkilnya ini bukan di kedepanin ya, malah dikebelakangin kayak gini buat ngebukanya. Kalau yang ini emang ditarik normal. Jadi yang depan mekanisme pembukaannya agak sedikit unik, dan untuk ngecharge ada di sini. Ini kita bisa buka pakai kunci kayak gini. Ini untuk ngecharge-nya. Sudah pakai tipe yang universal. Jadi kalau kalian masuk ke SPKLU, PLN bisa langsung cas tanpa harus pakai konverter. Gitu. Oke, kita lihat ke belakang dulu mumpung lampunya masih saya nyalakan. Nah, untuk bagian belakang layout lampunya kayak gini. Dia model memanjang gitu ke bawah. Lampu senjanya atas bawah, yang sebelah sini layoutnya bulat, yang bawah kotak. Ditambah kalau lampu rem kita injak itu nanti semakin terang gitu. Untuk lampu sen serta lampu mundur masih menggunakan halogen juga, jadi belum ada yang pakai LED full perlampuan di mobil ini, termasuk lampu bagasinya. Lampu bagasinya masih halogen juga. Nggak ada rear wiper ya. Sensor parkir tetap dapat. Sekarang kita coba masuk ke bagian interiornya ya. Oke, semuanya saya sudah ada di interior, kita coba nyalain. Ini adalah mobil listrik satu-satunya yang tidak pakai keyless, jadi masih menggunakan mekanisme putar seperti biasa. Kita tinggal nyalakan aja. Sampai ada tulisan ready ya, kayak tadi itu berarti sudah siap untuk maju. Untuk setirnya di sini polos guys, jadi setirnya ini nggak ada audio steering switch, begitu juga bahannya polos ya, karet kayak biasa. Dan ini tidak ada airbag juga. Untuk safety-nya 3 palang. Jadi 1 2 3. Dan di sini ada kayak bolong-bolongnya gitu ya. Jadi masih ada kesan sportinya sedikit. Nah, untuk speedometer ini cukup sederhana tapi memuat banyak hal di dalam sini. Karena yang pertama dari mulai ini isi baterainya ya. Jadi baterainya ini kalau full dia akan ke sini, semakin sini semakin rendah sampai 20% dan bahkan 0% gitu. Nah, ini kalau kita nyalakan meredup, jadi sudah Optitron. Ketika kita kontak on otomatis nyala, dan kalau kita nyalakan lampu meredup biar nggak silau kalau malam hari. Dan di tengah situ kan ada layar biru ya, itu MID-nya. Kita aturnya dari bagian bawah sini. Di sini itu ada tombol untuk mengatur MID. Kayak gini. Ini ada range mungkin ya, ini 161 km lagi, dari 50% baterai bisa menempuh 161 km, karena ini 50% kan sisanya. Terus jam, ada temperatur maksimal juga, voltase maksimal, keterangan baterainya, dan lain sebagainya. Max power 60 kWh. Oke, mobil ini kecepatan maksimal juga masih bisa di atas 120 km per jam. Jadi normal ya, tidak seperti mini EV seperti Wuling REV ataupun DFSK Seres. Jadi ini lebih bisa digunakan untuk membawa banyak orang dengan kecepatan 120 lebih masih oke. Cuma ya mungkin limbungnya aja harus lebih hati-hati dalam membawa mobil ini karena bodinya yang cukup tinggi. Nah, ini dia untuk suaranya. Walaupun dalam agama Islam, sahabat MQ ini juga disebutkan. Suaranya lumayan bagus ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Walaupun ini mobil komersial, masih tetap enak buat ngedengerin musik jarak jauh. Dan fitur-fitur yang ada di dalam head unit ini cukup lengkap, bisa Bluetooth juga dari handphone, musik, video, radio seperti biasa. Ada car infonya di sini. Car infonya dari mulai total voltase, general data, user divisional, semua dari mulai baterai. Tapi lebih jelasnya soal baterai ya di sini. Info-info seputar baterai. Karena mobil ini
elektrik gitu. Dan untuk konektivitasnya di unitnya yang tadi USB sama aux dari sini, sama SD card, Bluetooth tinggal sambungkan saja. Oke, di bagian bawah sini ini ada kontrol AC yang sudah sangat lengkap dari mulai speed fan-nya sampai 4. Ini kencang banget guys. Pengaturan arah sembur sampai ke kaki ada, dan juga untuk front defogger. Nah, ini untuk front defoggernya ada kisi-kisi AC dari situ, jadi cukup lumayan lengkap. Dan juga sudah ada heaternya, ada pemanasnya, walaupun ini mobil komersial sekali lagi, tapi ini sudah ada heater AC. Jadi kalian bisa menggunakan AC panas ketika di daerah yang dingin. Gitu. Di bawahnya lagi ada asbaknya, open close air dari sini, dan juga untuk power outlet. Yap, begitu saja. Sisanya dashboard di sini belum ada airbag dan ada laci penyimpanan di bawah sini. Walaupun pembukaannya belum slow opening, masih model biasa, nggak ada tahanannya. Terus kalau kita ngomongin di bagian atap sini ada apa? Di bagian atap sini ada lampu. Lampunya ada 3, bukan cuma 2 seperti normal layaknya mobil-mobil lain. Di sini ada 3, jadi yang kiri, ini, kanan, dan juga di tengah. Jadi terang banget, walaupun belum LED. Dan di sini dia ada sun visor, kiri kanan. Spion tengah juga sudah ada day and night view. Keren ya. Ini desain ke bagian samping. Spionnya itu udah ada elektrik, walaupun bentuknya seperti yang belum elektrik, tapi itu sebetulnya sudah elektrik guys. Dan ini desain dari door trimnya. Bahan jok sampai baris ketiga seperti ini, fabric bahannya, dan di bawah jok penumpang depan serta jok sopir ini ada mesinnya. Mesinnya ini bukan mesin bensin, mesin listrik. Jadi semua motor listrik semuanya ada di bagian bawah mobil ini, dan ada aki juga, serta mobil ini penggerak roda belakang. Jadi tidak worry untuk di jalanan yang nanjak. Untuk transmisi juga modelnya diputar seperti ini. Ini maju, mundur, dan ada mode eco dari sini. Eco mode ya. Parking brake-nya belum elektrik, masih menggunakan model hidrolis seperti ini, dan ada 2 buah cup holder. Sekarang kita coba ke belakang ya. Nah, ini di dalam kabinnya ada suara seperti dengungan, lebih mirip kayak kulkas ya, tapi tidak seberisik mesin bensin. Posisi duduk juga cukup lumayan tinggi. Oh ya, ini tadi electric mirror-nya dari sini. Ini untuk headlamp leveling, serta di bagian dashboard pintu atau door trim di sini ada 2 untuk tombol power window-nya, walaupun belum auto down auto off, jadi masih harus kita sentuh sampai bawah. Ada door pocket, tapi cup holder tadi hanya ada di tengah. Kalau kita buka seperti ini baris keduanya, dia terpisah antara kursi kiri dan kanan, jadi nggak nyatu. Kapasitas penumpangnya juga 7 ya, jadi 2 depan, 2 di tengah jadi 4, dan 3 di belakang jadi 7. Tapi nggak ada handrestnya nih guys, jadi kalau mau pasang handrest mungkin bisa pasang sendiri ke tempat jok ya, sekalian retrim joknya. Pengaturan kursi baris kedua juga ini bisa maju mundur dan direbahkan gitu. Sekarang kita coba naik ya. Oke. Untuk di baris kedua ini kacanya bisa digeser, model digeser ke samping kayak jendela rumah. Ada hand grip dan dapat double blower sampai belakang sini. Ini ada 4 kisi AC, dan untuk menyala matikannya bisa dari sini. Ada 3 ya, 3 speed. Jadi cukup kencang, bisa sampai baris ketiga. Dan itu ada hand grip buat naik karena cukup lumayan tinggi buat naiknya juga. Serta untuk kepraktisan lain di balik jok kiri kanan dari sopir dan penumpang depan itu ada seat back pocket. Gitu ya. Dan untuk akses ke baris ketiga di sini bisa jalan dari tengah. Jadi walk through cabin. Kita coba lihat baris ketiganya. Nah, begini. Duduk sampai baris ketiga sangat-sangat lega karena ini mobil 4,5 meter, lihat guys. Ini baris ketiga aja masih sisa 5 jari masih masuk dengan tinggi saya 176 cm. Dan ini tampilan ke depannya. Gini ya. Posisinya tinggi.
Dan di sini ada lampu baca juga untuk bagian belakang. Ada 2 lampu baca, hand grip sampai baris ketiga ada, dan seat belt juga sampai baris ketiga 3 titik. Nah, khusus untuk yang varian elektrik, menurut info yang saya dapat bahwa elektrik itu nggak dapat yang bagian 4 baris, yang opsi 4 baris. Jadi yang 4 baris itu cuma ada di versi bensinnya saja. Makanya itu di situ ada cantolan ya untuk seat belt baris keempat kalau misalkan yang versi 4 baris. Tapi karena ini yang 3 baris, jadi itu kosong. Headrest sampai baris ketiga sudah adjustable, cuma yang bagian tengah sini nggak dapat headrest. Walaupun sama-sama dapat seat belt ya, 3 titik juga jadi yang bagian tengah. Nggak dari atas tapi dari kursinya, keren. Tapi untuk akomodasi lain paling di situ ada speaker, nggak ada tempat penyimpanan lagi. Dan di balik jok tetap ada kantongnya untuk kita naruh barang. Nah, di balik jok tetap ada kantong untuk kita naruh barang di sini ya, kiri kanan gitu. Sekarang kita coba lihat bagasinya seluas apa sih. Untuk mekanisme membuka bagasinya masih menggunakan handle, belum model tombol elektris. Dan ini dia bagasinya ya. Masih ada barang-barang dari mobilnya di sini, cuma kita bisa lihat gambarannya aja ya. Ini anggap saja tidak ada. Kita lihat gambaran dari keluasan bagasinya. Ini jangankan tas atau galon, koper umroh pun kalau kalian mau bawa 3 atau 4 di sini masih muat, guys. Ini kaca sampai baris keempat bisa digeser ya. Jadi dari sini bisa geser. Enak sih sebenarnya, cuma secara basically karena ini mobil niaga jadi nggak banyak fitur ataupun hal-hal menarik yang ada di dalam. Jadi mobilnya basic. Cuma kalau misalkan kalian nyari mobil bahan untuk dimodif-modif, ini oke karena secara bentuk dan apa ya, ruangan di dalamnya udah sangat gede. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade interiornya jadi yang versi mewah, pakai jok Alphard gitu bisa. Oke. Mungkin sekian saja dulu. Untuk yang mau tanya-tanya soal mobil ini atau versi blind van-nya juga ada. Kayak gini, kurang lebih yang versi blind van-nya. Ini ya, untuk membawa barang sangat-sangat luas. Ini lebih besar daripada rival-rivalnya seperti Grand Max kayak gitu. Ini lebih besar. Untuk kontak marketingnya saya tulis di sini atau nanti di description box juga saya tulis dan di komentar saya pin. Jadi thanks for watching. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya, oke? See you.